Saudara-saudari, jika tadi kita mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua Mazmur, bait pengantar Injil serta apalagi Injil, pasti kita sudah biasa dengar bacaannya ya. Apalagi bacaan Injil menjadi garam dan terang dunia. Pasti sebagian besar dari kita sudah hafal di luar kepala kisah ini atau bacaan ini atau apa yang diinginkan Tuhan bagi kita, yakni menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita senantiasa diajak untuk menunjukkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita, menunjukkan kebaikan kepada sesama kita. Namun yang kerap kali menjadi pertanyaan dan biasa disampaikan juga, entah itu kepada romonya atau mungkin direnungkan secara pribadi, ialah memang kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Namun kita kan manusia biasa, pasti ada kekurangan, pasti ada dosa. Lalu bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Padahal tadi disampaikan juga kalau garam itu sudah gak asin lagi, dia dibuang. Padahal kan perkaranya ya kita manusia ya. Atau mungkin ada yang sudah setengah malaikat. Nah, saya gak tahu kalau itu ya. Permasalahannya ialah bahwa kita semua adalah manusia yang pasti juga memiliki dosa, pernah jatuh ke dalam dosa, memiliki kekurangan, pernah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia ini dalam hidup kita? Dan salah satu analogi paling gampang dan paling mudah untuk mengumpamakan bacaan yang ada pada hari ini ialah pertanyaannya ya. Apakah seorang, contoh lah ya, contoh kasus. Apakah seorang ayah yang merokok gak boleh mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu jangan ngerokok ya, ngerokok itu gak sehat"? Apakah tidak boleh seorang ayah berkata demikian kepada anaknya karena dia merokok? Gitu. Atau contoh lebih sederhana lagi ya. Apakah orang tua tidak boleh mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu di sekolah jangan nyontek ya. Kamu harus belajar yang rajin." Padahal kalau lihat lagi ke belakang orang tuanya ketika masih anak-anak, sama malesnya, bahkan mungkin lebih parah gitu kan. Sama nyonteknya, bahkan juga lebih parah dari anaknya. Apakah kita tidak berhak untuk mengatakan kebaikan dan kebenaran ketika kita melakukan sesuatu yang katakanlah tidak baik? Tentu itu merupakan sesuatu yang sah-sah saja ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu. Sama halnya dengan bacaan yang ada pada hari ini. Ketika kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia, terus kita beralasan, ya sudahlah, saya sudah terlanjur berdosa, dosa saya sudah banyak, saya sudah melakukan sudah melanggar 10 perintah Allah 10-10-nya gitu kan. Contoh ya. Terus udahlah, masa bodoh gitu kan. Terus kalau semua orang berpikiran seperti itu, kapan kita mau jadi orang baik gitu kan? Kapan kita berusaha memperjuangkan kebaikan itu dalam hidup kita? Karenanya melalui bacaan yang ada pada hari ini menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita memberikan warna, bagaimana kita memberikan kasih Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan kepada dunia itu bukan pertama-tama hanya kepada orang lain, tapi pertama-tama juga kepada diri kita sendiri. Memang kita telah melakukan banyak kesalahan, memang kita telah melakukan banyak dosa. Namun pernahkah kita menunjukkan kebaikan kasih itu juga kepada diri kita sendiri? Bagaimana kita menyadari pula bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya bukan hanya kepada orang-orang baik, bukan hanya kepada orang-orang suci, namun juga kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang dosa-dosanya termasuk diri kita sendiri. Jika kita senantiasa berpikir bahwa ya sudah, nanti tunggu orang baik saja yang menyampaikan kebaikan. Siapa orang di dunia ini yang 100% baik? Siapa orang yang 100% suci hidupnya, lurus-lurus saja? Kayak hidupnya itu bawa-bawa kompas atau bawa-bawa penggaris gitu kan, supaya lempeng. Gak mungkin. Karenanya kita pun diajak untuk senantiasa pertama-tama tadi
menjadi garam dan terang dunia, bukan hanya untuk orang lain, tapi bagaimana juga menjadi garam dan terang dunia bagi diri kita sendiri, sehingga kita pun sungguh dapat merasakan, mensyukuri rahmat Tuhan dalam hidup kita. Kita pun menyadari bahwa Tuhan senantiasa membimbing kita, seberapapun hancurnya kita, seberapapun berdosanya kita, Tuhan senantiasa hadir menuntun langkah hidup kita, sehingga kita pun diajak untuk senantiasa bukan hanya menjadi garam dan terang dunia bagi orang lain, tapi juga menjadi garam terang dunia bagi diri kita sendiri. Sehingga kita dapat menjadi garam dan terang dunia yang juga dapat memberikan rasa menerangi dunia ini, bukan hanya dari kata-kata atau tindakan kita semata-mata, tapi juga dari dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.